Gita Anggrena, mahasiswa keperawatan semester 4 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, akan membahas tentang luka tekan atau disebut dengan dekubitus. Adapun tujuan video ini untuk mengedukasi kepada pasien, keluarga pasien dan juga perawat untuk mengenali tentang penyakit dekubitus secara bersama-sama. Luka tekan atau disebut dengan luka dekubitus adalah luka pada kulit atau permukaan jaringan yang disebabkan oleh tekanan atau juga gesekan yang biasanya terjadi pada tulang yang menonjol seperti bahu, siku, sarkum, dan juga tumit. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Sudah 2 minggu saya dirawat di rumah sakit dan hari ini direncanakan untuk pulang. Namun perawat tiba-tiba memberitahu bahwa saya mengalami luka borok atau luka tekan, sehingga saya perlu dirawat lebih lama lagi dan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi. Saya merasa menderita dengan hal itu. Selama saya dirawat di rumah sakit, ada banyak hal untuk mencegah luka tekan. Benar kan perawat di sini? Benar, iya benar Ibu. Mari kita membuka mata dan juga melakukan pencegahan luka tekan agar tidak terjadi kasus seperti ini. Tindakan pencegahan luka tekan dapat dilakukan oleh perawat dan juga keluarga pasien. Hanya dengan 5 langkah mudah, tepat, dengan kasih panas. Kasih panas. K yaitu kaji risiko luka tekan dengan menggunakan skala Braden dan kaji kondisi sekitar kulit. C. Mobilisasi. P. Perawatan kulit. N. Nutrisi. As. Alas tempat tidur. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kaji risiko luka tekan dengan menggunakan skala Braden. Jangan lupa mengkaji kondisi kulit minimal 1 kali sehari. 6. Parameter skala Braden. Parameter yang pertama yaitu persepsi sensori. Skor pertama, tidak merasakan atau respon terhadap stimulus nyeri, kesadaran menurun. Skor 2 yaitu gangguan sensori pada bagian setengah permukaan tubuh atau hanya berespon pada stimuli nyeri. Skor yang ketiga yaitu gangguan sensori pada 1 atau 2 ekstremitas atau berespon pada perintah verbal, tapi tidak selalu mampu mengatakan ketidaknyamanan. Skor yang keempat yaitu tidak ada gangguan sensori, berespon penuh terhadap perintah verbal. Parameter yang kedua yaitu kelembapan. Skor pertama, selalu terpapar oleh keringat atau urin basah. Skor yang kedua, sangat lembab. Skor yang ketiga, kadang lembab. Dan skor yang keempat, kulit kering. Parameter yang ketiga yaitu aktivitas. Skor pertama, terbaring di tempat tidur. Skor kedua, tidak bisa berjalan. Skor ketiga, berjalan dengan atau tanpa bantuan. Skor yang keempat, dapat berjalan sekitar ruangan. Parameter yang keempat yaitu mobilitas. Skor pertama, tidak mampu bergerak. Skor kedua, tidak dapat merubah posisi secara tepat dan teratur. Skor yang ketiga, dapat membuat perubahan posisi tubuh atau ekstremitas dengan mandiri. Skor yang keempat, dapat merubah posisi tanpa bantuan. Parameter yang kelima yaitu nutrisi. Skor pertama, tidak dapat menghabiskan 1/3 porsi makanannya, sedikit minum, puasa atau minum air putih, atau mendapat infus lebih dari 5 hari. Skor yang kedua, jarang mampu menghabiskan setengah porsi makanannya atau intake cairan kurang dari jumlah optimum. Skor yang ketiga, mampu menghabiskan lebih dari setengah porsi makanannya. Skor yang keempat, dapat menghabiskan porsi makanannya, tidak memerlukan suplementasi nutrisi. Parameter yang keenam yaitu gesekan. Skor pertama, tidak mampu mengangkat badannya sendiri atau spastik konstruktur atau gelisah. Skor yang kedua, membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya. Skor yang ketiga, membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya. Total skor yaitu 15-23. Pasien beresiko ringan. Selanjutnya, total skor 13-14. Pasien beresiko sedang. Selanjutnya, total skor 10-12. Pasien beresiko berat. Total skor kurang lebih 10. Pasien beresiko sangat berat. Skor terendah 6 dan skor tertinggi 23. Semakin tinggi skor, maka semakin rendah resiko terjadinya luka tekan, dan semakin rendah skor, maka semakin tinggi resiko terjadinya luka tekan. Yang kedua, mobilisasi setiap 2 jam sekali. Selamat siang Ibu, sebelumnya saya perawat berbicara pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dan juga tanggal lahirnya ya. Ibu sudah selesai
di sini saya akan melakukan mobilisasi miring ke kiri dan miring ke kanan. Saya akan membantu ibu untuk melakukan miring ke kiri terlebih dahulu. Nanti setelah dosen saya akan membantu ibu untuk melakukan miring ke kanan. Apakah ada pertanyaan? Baik. Langkah ketiga, melakukan perawatan kulit, bersihkan dan keringkan kulit secepat mungkin. Setelah berkeringat dan buang air besar, buang air kecil, dan terkena cairan lainnya sesuai dengan SOP RS. Karena cairan tersebut bersifat iritan sehingga dapat merusak kulit dan membuat kulit kemerahan. Dapat juga kita lakukan massage ringan pada daerah tubuh yang terbakar dengan minyak kelapa atau baby oil. Tidak kalah penting yaitu langkah keempat, yaitu nutrisi. Berikan nutrisi yang adekuat seperti vitamin B dan C, kalori, dan zat besi yang dapat membantu memperbaiki struktur kulit dan juga melembabkan kulit. Dan tidak ada bendungan, dan kita dapat memberikan bantalan untuk area yang menonjol. Dan yang terakhir, pastikan alas tempat tidur bersih dan kering dan tidak ada bendungan. Dan berikan bantalan di area tulang yang menonjol. Luka tekan sangat membuat saya merasakan nyeri, susah bergerak, dan merepotkan banyak orang. Andai saya dan keluarga saya dulu mengetahui cara pencegahan luka tekan, saya tidak akan seperti ini. Luka tekan memerlukan perawatan yang lebih lama dan juga biaya yang lebih banyak. Mari kita bersama-sama, pasien, keluarga pasien, dan juga perawat untuk melakukan pencegahan luka tekan. Demikian video edukasi dari saya Jelita mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.